Beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian rame di Twitter. Seorang perempuan jadi korban body shaming seorang komika di sebuah open mic. Perempuannya tersinggung dengan ucapannya komikanya. Terus diskusi yang ramai terjadi adalah berputar sekitar ngebecandain fisik. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Nah, karena ini adalah fortenya gue, artinya gue seneng ngomongin soal komedi. Gue juga sebagai pelaku komedi dari cukup lama. Ketersinggungan juga topik yang seneng gue bahas. Dan di atas semua itu, kejadiannya terjadi di markas Comika. Di open mic yang dikelola sama Comika. Gue ngerasa semakin tertarik untuk ngebahas soal bercandain fisik. Sebenarnya lucu atau menjijikan? Oke atau enggak? 3, 2, 1. Nay, mana nay? Nay, nay, nay. Kota pertama Yogyakarta sudah diprediksi akan jadi kota yang epic dari sisi pertunjukan stand up-nya gitu. Dan ada acara orang jual ikan koi karena mereka pikir Komodo bener adalah acara untuk ikan koi. Selesai acara tuh gue kayak kecewa gitu sama diri gue sendiri. Kenapa ya kok badan gue kayak gini gitu? Beda gitu badan gue. Terus mikir ke depan, anjing nih kota masih lama. Celana yang harusnya gue pakai ketinggalan di Jakarta. Gue udah bawa kok semua yang dititipin gitu. Tiba-tiba pertanyaan selanjutnya, ukuran celana Mas Panji berapa? Dan akhirnya celana yang datang kegedean sebenarnya. Terakhir kali manggung 3 kali dalam seminggu, gue kan sesak napas tuh. Gue tuh sempet khawatir, gue jaga banget. Baru setelah acara, setelah selesai, gue terima kasih. Gue bilang, gue menyadari ini tempat panas ya. Satu gedung, iya semuanya ternyata AC-nya mati. Nanti kalau misalkan bener-bener nyangkut macet, ada motor standby ngikutin mobil dari belakang, pindah aja naik motor. Ini kayaknya nggak wajar nih macetnya tuh, ganti aja naik motor. Ayo naik motor gue. Pakai masker. Gue udah curiga tuh. Ini kenapa gue belum diajak-ajak nih? Kayaknya ada masalah nih. Ternyata bener, soundnya belum connect. Jayapura. Selain gue capek, suara gue habis, hilang. Harusnya gue udah nebak ini terjadi di setiap tur. Agak sangat disayangkan ya, karena siangnya tuh sorenya tepatnya sempet sharing komunitas sama anak-anak Jayapura dalam kondisi suara masih kayak gitu, masih parau gitulah. Tapi yang penting suara udah balik. Akhirnya balik. Akhirnya balik suara gue. Gue bersin lalu kembali. Stand up di Batam ini adalah sesuatu yang gue incar-incar. Terutama karena gue tahu bahwa komunitasnya punya cerita dengan Oki Rengga, si komika pemarah yang sesungguhnya. Dan mereka berkasus, dan gue pernah secara tidak sengaja naikin lagi panasnya kasus tersebut. Gue ingin bantu ubah dengan cara gue sendiri, yaitu dengan meningkatkan awareness soal isu yang orang Cilegon alami, yaitu sebuah kota di republik ini yang gak punya rumah ibadah untuk agama lain. Gue ngerasa itu aneh aja, dan mungkin bukan cuma Cilegon. Lebih banyak anak mudanya, lebih banyak pasangannya, jadi ngomongnya juga jadi lebih sembarangan. Karena kan Komodo Bener itu bagaimana setnya sangat terpengaruh sama bagaimana penontonnya. Pak, maaf nih, mobilnya bukan ini. Dan sekarang balik lagi ke sini dalam kondisi gedungnya masih oke, masih akustik, masih pakai hidrolik naiknya. Ini tour dimulai dengan venue yang secara akustik berantakan, ditutup di venue yang emang gedung pertunjukan. Sudah segitu jauh tuh prosesnya, segitu jauh perjalanan. Jawabannya, itu waktu itu sempat diramein sama, jadi si ya perempuan yang kena body shaming ngomong itu di sosmed, kemudian dia mention sejumlah orang, terus Wina bilang sama gue, dia sempat negur orangnya, terus Wina juga ngebahas itu di Twitter, dan gue bilang ngebecandain fisik itu apakah lucu ataukah jijik tergantung dua hal.
intention, niatnya, dan eksekusi. Intensi sama eksekusi. Tapi sebelum itu kita tarik mundur dulu. Karena ada banyak kasus ngebicarain fisik yang kita tahu. Mungkin yang paling jelas adalah kejadian Chris Rock ditampar sama Will Smith. Banyak orang ngerasa itu ngebicarain fisik karena ngomongin soal rambutnya Jada Pinkett yang botak. Yang mana katanya sih Jada Pinkett tuh punya alopecia. Yang udah pernah dibahas juga oleh Jada Pinkett-nya. Udah terbuka gitu. Itu kondisi rambut lah gitu yang berkaitan sama kebotakannya dia. Tapi Chris Rock sendiri di atas panggung, dan ini yang dia bilang di atas panggung di Radio City Music Hall 5 bulan lalu waktu gue nonton, yang mana kalimat yang gue mau kasih tahu ini tidak ada di specialnya dia yang di Netflix. Karena yang gue tonton di Radio City Music Hall itu setnya nyaris sama dengan yang ada di Netflix. Bedanya adalah waktu itu pembahasan tentang Will Smith ada di seperempat awal, nggak jauh setelah dia ngomongin soal Meghan Markle. Kalau di Netflix taruh di belakang, plus ada Emancipation, jadi ada tambahan joke-nya. Kalau mau nonton silakan cek aja YouTube gue, ada judulnya Chris Rock akhirnya bahas Will Smith, gue bahas di situ. Nah, di Radio City Music Hall dia bilang that's not a joke about Jada's head, it's a joke about G.I. Jane. Jadi dia bilang, gue tuh sebenarnya ngebecandain film G.I. Jane, bukan ngebecandain Jada Pinkett yang rambutnya botak. Karena menurut Chris Rock, dan nanti lu nilai sendiri dengan nonton joke-nya ya. Joke-nya itu kurang lebih, lu mau syuting G.I. Jane, ngapain G.I. Jane kan nggak laku gitu. Itu ibaratnya kayak ada gue di panggung FFI gitu ya. Terus di atas panggung Ernest bilang, si Panji katanya mau syuting Particular 2 gitu. Nah kurang lebih kayak gitu, udah tau film gak laku ngapain lu syuting lagi. Nah terus Jada Pinkett kan rambutnya botak, ditanya sama dia, ngapain lu mau syuting G.I. Jane 2? Menurut Chris Rock seperti itu. Tapi banyak orang merasa itu ngebecandain soal palanya, jadi ngebecandain fisik. Terus ada lagi kejadian, gue ngelakuin itu sering sekali di atas panggung komedi. Kalau lu inget Komodo Menoy, gue bahkan sempat ngomongin ada kakek-kakek, bapak-bapak, gue sebut pendek. Pendek gitu, gue gituin. Dan ada banyak juga, siapa namanya tuh yang artis yang Eli Sugigi, itu juga bercandain giginya. Mungkin kita fokus ke perempuan apalagi. Oh ini contoh yang juga pas untuk dipakai. Kiki Saputri disamain sama Adul. Itu bercandaan fisik gak tuh? Bercandaan fisik kan? Karena Kiki Saputri disamain sama Adul. Adul tuh bukan cuman orang mini atau orang pendek atau orang apa namanya, kontet. Jadi Kiki disamain itu. Adul juga bukan orang yang ganteng-ganteng banget. Banyak orang mungkin berasumsi Adul jelek. Jadi nyamain Kiki dengan Adul itu berlapis tuh bercandain fisiknya. Bukan cuma ngomongin Kiki seakan-akan cebol, Kiki seakan jelek gitu mukanya kayak Adul. Nah, bedanya apa dengan yang kejadian terhadap oleh seorang komika yang merupakan headliner acara open mic tersebut? Jadi bukan komika baru. Bedanya apa kejadian itu? Ya dua itu tadi. Intention dan execution. Nah, kita ngomongin dulu kenapa dua ini penting sebelum kita masuk ke kasus tersebut. Dan mungkin gue juga ngomong, kenapa sih gue senang ngomongin ini? Karena sebagai pelaku komedi, gue merasa salah satu tanggung jawab gue adalah untuk menjelaskan bahwa kalau lu ngeliat sesuatu, lu harus lihat case by case. Nggak semuanya sama rata. Di komedi sama seperti kehidupan, sama seperti cinta dan karir, semuanya tuh tidak selalu hitam dan putih. Kadang hitam dan putih, tapi nggak selalu. Nah di komedi, sebuah kesenian yang penuh dengan majas. Majas itu ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucap. Nggak letterleh gitu. Letterleh lagi orang Belanda gue. Dan sebuah kesenian di mana yang digunakan adalah bahasa sebagai medium komunikasi. Mengingat komunikasi itu selalu terjadi salah tangkap. Dunia yang gaib gue selalu bilang, cuma di dunia komunikasi doang. Lu ngelempar apa, orang nangkapnya apa. Ya kan?
Kalau di dunia nyata gitu, lu lempar pisang, orang tangkapnya pisang pasti. Tapi kalau lu lempar pisang ketangkapnya durian, itu kan dianggap gaib. Nah di dunia komunikasi itu lazim kayak gitu-gitu. Nah jadi semakin abu-abu nih komedi. Tapi kita dalamin lagi. Gue cuman nggak pengen orang ngelihat semuanya itu hitam dan putih di komedi, sehingga justru mempersempit ruang gerak komedi. Nanti gue bahas lagi di belakang soal mempersempit ruang gerak. Tapi ada intention dan ada execution. Gimana cara kita bedain sebuah bercandaan fisik itu lucu atau jijik? Pertama niatnya dulu. Apakah dia benar-benar berniat untuk ngebecandain? Karena bisa aja orang naik ke atas panggung komedi, tapi niatnya tidak untuk berkomedi. Banyak sekali. Ada banyak di Indonesia bahkan. Orang-orang yang bilang dirinya stand up comedian, tapi ketika dia naik ke atas panggung, dia sebenarnya dia tidak berniat jadi stand up comedian. Antara dia pengen dilihat hebat, pengen jadi apa yang dia kagumi, tanpa benar-benar punya niat untuk ngelawak gitu. Karena orang kalau pengen jadi stand up comedian, sebenarnya niatnya cuma satu, seneng bikin orang ketawa. Makanya di komedi, lucu di atas benar. Ini obrolan yang sering terjadi antara gue dengan Adriano Kalbi. Lucu di atas benar, lucu di atas pesan. Kalau kata Adri, kalau pesan lebih bagus daripada seninya, jadinya sebuah karya seni yang nggak oke gitu. Tapi kalau misalnya seninya di atas pesannya, jadinya kayak lagu We Are The World, atau Black or White-nya Michael Jackson. Harus lebih, atau Imagine, musik di atas pesan. Karena kalau misalnya pesan di atas musik, ntar jadinya kayak lagu, apa tuh si Adriano Kalbi, contohnya lagunya Ahmad Dhani, 2019 ganti presiden atau apa gitu, gue lupa. Nah, jadi ada orang yang fokusnya nggak lucu, fokusnya dilihat gitu. Itu yang gue sering bilang kalau di open mic tuh ada orang habis naik atas panggung, turun, nggak pecah, nggak kenapa-napa. Karena tugas dia atau misi dia udah selesai, misi dia dilihat orang sebagai stand up comedian. Tapi kalau lu adalah pelawak, lu naik atas panggung nggak berhasil bikin orang ketawa, turun gusar lu. Nah ini nih orang-orang yang sebenarnya nggak pengen bikin orang ketawa. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak cocok jadi seorang komika gitu, nggak cocok naik atas panggung. Pengen terkenal, gitu. Pengen punya posisi. Ada banyak kesenian yang pas selain stand up comedy sebenarnya. Karena stand up comedy itu cuma kesenian untuk orang yang senang bikin orang ketawa. Udah itu doang, senang bikin orang ketawa. Nah jadi kita mesti cek dulu, apakah dia niatnya bercanda atau enggak. Bagaimana caranya kita tahu ada niat seseorang untuk bercanda ketika di atas panggung. Ada banyak caranya, tapi salah satu cara paling gampang untuk menandakan apakah sesuatu itu bisa jadi lucu atau enggak, dan punya istilahnya joke material adalah apakah ditemukan ironi di sana. Hampir semua joke ada unsur ironinya. Ada unsur begini, padahal kan harusnya begini gitu. Begini, ternyata begitu. Selama ada unsur ironinya, besar kemungkinan itu adalah joke-nya. Dalam hal ini misalkan gini, kalau misalkan orang naik atas panggung bilang, paha lu hitam gitu kenapa pakai celana panjang, pakai celana pendek, pakai celana panjang dong biar kagak ada yang ngeliat. Udah jelek diumbar-umbar. Kalau berhenti sampai situ doang, tapi harus, ini case by case ya, harus ngeliat orang ini. Gue ngomong ntar takut tersinggung lagi. Tapi kalau misalnya berhenti sampai situ doang, tidak terasa ironinya. Beda sama ketika misalnya, itu paha hitam gitu jangan dibuka-buka dong, ditutup dong. Kan gue sange. Itu ada ironinya. Sehingga kita bisa menandakan itu joke, awalnya dianggap-anggap nyela, padahal dia mah suka. Itu pun kita bisa debat soal tasteful atau distasteful joke itu ya. Tapi dia berusaha untuk bilang bahwa sebenarnya gue suka. Walaupun cara gue ngomong seperti ini. Apalagi kalau misalkan ternyata memang supermodel yang kulitnya hitam. Mbak, saya lihat kulitnya hitam ya biasa main layangan atau gimana gitu. Tapi semua orang tahu dia supermodel, dia juga tahu dia supermodel, dia nggak insecure dengan kulit hitamnya, bahkan dia suka dengan kulit hitamnya. Dan sehingga ironinya udah kelihatan dengan situasinya. Atau mungkin kebalikannya, ngomongin putih banget, padahal dia orang Korea gitu-gitu. Jadi again,
kita bisa debat soal distasteful-nya ya, itu selera, itu lucu atau enggak gitu ya, kita bisa debat. Tapi salah satu unsur yang harus dimuat dalam joke itu adalah ironi. Di sisi lain sebenarnya bisa juga ada, kalau misalkan dia tidak memiliki ironi, ada hal-hal lain yang bisa dijadikan patokan apakah ini bisa dijadikan bercandaan atau enggak. Biasanya hubungan, kalau misalkan dua orang ini saling kenal, atau misalnya dalam satu grup, atau ada sebuah hubungan, termasuk hubungannya adalah pemanggung dengan penontonnya. Kayak contohnya gue di atas panggung nyela bapak-bapak yang pendek. Dia datang untuk beli tiket gue, kita udah ada hubungan. Dia beli tiket untuk nonton gue. Sehingga hubungan itu menandakan bahwa gue dan lu tuh bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kita ada hubungan. Sehingga ketika gue celah-celahan sama lu, jadi lebih mending. Kayak di atas panggung komodo-komodo kan gue sering ngomong, Cina, kayak gitu. Tapi ada hubungannya. Beda dong kalau misalkan gue nggak kenal dengan seseorang, dan ini bukan di panggung komedi, atau misalkan di panggung komedi, gue naik ke atas panggung, misalkan gue di New York inilah, gue ngeliat ada orang keturunan Cina, gue nggak kenal dia siapa, dia nggak kenal gue siapa, nggak ada hubungan itu, ya kan dia kan datang ke open mic bukan pengen nonton gue, beda kan sama penikmat karya gue yang beli tiket nonton komedi Monoy. Kalau misalkan nggak ada hubungan itu, gue nyela-nyela dia, besar kemungkinan dia tersinggung. Yang mana menurut gue ini yang terjadi juga dalam kasus komika tersebut. Gue nggak kenal lu nggak kenal gue ngelempar bercandaan kayak gitu, ya susah, nggak kena. Tapi secara umum sih sebenarnya kalau mau ngambil yang paling dasarnya banget, di atas panggung komedi, maka intensinya tuh harusnya sudah berkomedi, harusnya. Tapi memang ada orang-orang yang naik atas panggung bukan untuk berkomedi. Soal bedanya manusia di panggung dan manusia di dunia nyata, gue pernah bahas di video pelecehan seksual Annie Yang. Judulnya apa ya? Annie Yang dan permasalahan penonton kita kalau nggak salah. Masalah orang nggak bisa bedain persona di atas panggung dan di luar panggung. Padahal di atas panggung itu pertunjukan. Itu lain lagi. Jadi ada intensi dan ada eksekusi. Eksekusi ini yang lebih penting lagi. Waktu itu ada seorang komedian yang juga menyinggung orang. Lalu seorang pelawak senior, Deddy Gumelar, nelpon gue. Dia bilang gini, dan dia bener banget. Bilang sama semua komika-komika, adik-adikmu Dinda, kata dia gitu. Maklum orang tua Bang Wing. Menjadi pelawak tidak memberikan kita hak untuk ngomong semaunya. Sebaliknya, menjadi pelawak membuat kita harus berhati-hati sekali milih kata. Dan benar, di stand up comedy kita selalu ngomongin diksi. Kata aja penting buat kita. Karena kata yang tepat akan membuat lucu, kata yang salah bikin gak lucu. Kata yang lebih tepat lagi membuat efek lucunya lebih kuat. Diksi krusial sekali. Semua komika tahu bahwa diksi itu krusial, makanya semua komika harusnya tahu bahwa menjadi komika itu tidak memberi hak kita untuk ngomong apa adanya. Justru harus berhati-hati. Nah makanya eksekusinya itu yang mesti dipikirin baik-baik. Eksekusi itu bisa udah janjian, eksekusi itu bisa emang acara saling celah-celahan, roast battle misalnya, itu kan bagian dari eksekusi. Nah, si komika ini yang mana adalah headliner, yang mana gue nggak sebut namanya karena yang korbannya nggak nyebut namanya, Wina nggak nyebut korbannya, orangnya juga nggak maju ke depan, jadi gue nggak ngerasa benar juga untuk nyebut namanya. Tapi gue kenal dia, kenal sekali. Lu juga kenal nih orang. Tapi itu bukan berarti gue ngebela dia dan berarti dia nggak mungkin salah. Itu berarti it happens even to the best of us kalau nggak berhati-hati. Karena ini bagian dari eksekusi. Karena pelawak itu nggak mungkin nabrak panggung. Itu istilah yang sangat umum. Pelawak nggak boleh nabrak panggung. Artinya kita harus ngelihat panggungnya, lalu kita sesuaikan materi lawak kita. Nggak bisa tuh kita ngelihat panggungnya, nggak peduli kita bawa materi kita. Nggak akan kena. Lu manggung di depan, di food court, ya jangan bawa toilet jokes. Jangan lu hajar, nggak bisa. Lu manggung di acara tertutup, baru lu bisa sesuaikan joke lu yang lebih liar. Lu manggung di depan anak SMA, ngapain bawa beat-beat yang lu pakai di corporate gig di depan orang-orang jabatan-jabatan tinggi gitu. Sebaliknya, lu manggung di corporate gig ya jangan bawa street jokes gitu. Nah, dalam hal ini, seorang komika itu juga mesti ngelihat dia lagi manggung di mana, ngelihat penontonnya siapa, dan menyesuaikan. Komika ini, prediksi gue, dia lupa kalau dia bukan lagi di open mic komunitas. Di open mic komunitas pun belum tentu ya bisa. Karena gue pernah ngeliat tuh di sebuah komunitas stand up Indo, ada host.
Ada mbak-mbak datang ke situ tuh sebenarnya bukan pengen nonton open mic karena tempatnya tempat umum. Mbak-mbak lagi di situ. Kebetulan sial aja mbak itu milih meja deket banget sama panggung. Ditunjuk sama hostnya. Tetenya gede banget, punggungnya pegel nggak gitu. Sulit banget. Sulit banget. Tapi maksud gue biasanya dia ngelakuin itu di open mic dan aman-aman aja karena mungkin penontonnya, cewek-cewek yang ada di situ, cewek-cewek yang terbiasa dengan namanya kayak gitu-gitu. Kan ada tuh ya, jadi kayak misalkan gini. Ada film Adam Sandler. Film Adam Sandler judulnya apa ya? Pokoknya filmnya tentang Big Daddy, tentang Sandler terpaksa harus jadi ayah karena dititipin anak lah. Nah terus salah satu karakter perempuan love interest-nya itu ngobrol sama si Adam Sandler di supermarket. Terus Adam Sandler ngomong gini, "Hey, hati-hati jangan deket-deket kulkas, nanti toketnya beku," gitu. Ceweknya responnya cuma gini doang, gitu doang. Pertama itu film udah lama banget ya, bisa jadi itu nggak bekerja dengan baik sekarang bercandanya. Tapi itu menggambarkan bahwa karakter cewek itu dengar kata-kata seperti itu udah terbiasa dan udah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, di dunia nyata, di dunia sekarang nih, misalnya ada maaf ya, misalnya ada kuli bangunan, ngelihat mbak-mbak umur 24 tahun, anak Jaksel, kerja di SCBD lewat, terus diginin, sendirian aja neng, itu mbak-mbak SCBD itu bisa aja merasa dia di catcalling. Kuli bangunan yang sama, di tempat yang sama, ketika ada neng-neng lewat, mungkin membantu rumah tangga, ketika diomongin kalimat yang sama, sendirian aja neng, neng-neng itu bisa aja, beraninya cuma ngomong doang, nggak berani beneran. Itu bisa terjadi loh. Orang yang sama, kalimat yang sama, tempat yang sama, dua manusia yang berbeda, responnya bisa berbeda. Sehingga komika itu ketika di open mic-nya, dia bisa melakukan itu dengan nyaman, karena perempuan-perempuan di situ mungkin punya kemampuan sosial yang membuat mereka tahu cara mengatasi itu, atau terbiasa, dan bukannya nggak masalah ya, masalah tapi gue tahu bagaimana caranya ngelawannya dengan mulut. Kemudian dia datang ke sebuah open mic yang nggak kayak gitu. Dia mesti ngebaca, dia mesti ngeliat. Tapi di luar itu ya, gue soalnya mikir, gue mungkin akan ngelakuin hal yang sama nggak ya? Karena mulut gue juga sampah sebenarnya. Tapi gue tahu kalau ada satu hal yang perempuan gak suka adalah dipecandain fisiknya. Jadi gue nggak pernah ke arah sana. Dan niat gue itu untuk menghibur orang kan. Kan gue pengen jadi pelawak, gue pengen semua orang ketawa. Nggak bisa tuh gue bikin satu orang ketawa kalau dampaknya adalah 99% orang ketawa kecuali dia. Harus bareng-bareng. Termasuk si bapak-bapak yang pendek itu, om pendek itu ikut ketawa. Harus. Kalau om itu nggak ketawa, ya salah, nggak berhasil. Nggak bisa kita bikin satu gedung ketawa dengan membuat satu orang jadi korban. Satu orang itu mesti sepakat untuk ikut. He has to be in on the joke. Has to be in on it. Gitu. Jadi sebenarnya niat, intention, and execution. Jadi eksekusinya mesti nggak. Itulah tadi. Kadang-kadang crowd work dilakukan, tapi tidak memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menghasilkan joke. Karena crowd work memang susah dan memang butuh waktu untuk ngelatih. Tapi ya akhirnya gagal gitu. Jadi intention, execution. Niatnya bercanda atau enggak? Gimana cara tahu dia niatnya bercanda atau enggak? Panggungnya dulu deh. Panggung di mana? Panggungnya komedi. Oke, itu satu hal. Berarti kemungkinan besar niatnya bercanda. Sisanya kita lihat. Apakah orang lain ikut ketawa? Apakah tidak? Kita bisa ngebaca niat orang ini ketika di atas panggung. Apakah tidak ketemu ironinya? Apakah tidak ada patahan di situ? Ini mungkin tipis-tipis masuk ke eksekusi. Eksekusinya juga apakah udah janjian dengan orang ini untuk bercanda body shaming? Karena Sri Mulat, Bagito, Patrio itu kan, ya nggak usah gitu. Di acara kayak Lapor Pak juga ada kan bercandaan-bercandaan kayak gitu. Malah ada bercandaan-bercandaan genit-genitan ke cewek sebenarnya. Yang mana kalau di situasi lain bisa aja dianggap misoginistik. Tapi kan karena udah latihan, udah sepakatan, orangnya oke, jadinya secara eksekusi oke. Apakah memang itu acara-acara roast battle sehingga bisa celah-celahan? Karena kalau udah celah-celahan, anything goes kan.
Apakah orangnya bisa dibercandain, itu juga mesti dilihat. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya gini, berarti sebenarnya boleh nggak ngebercandain fisik? Menurut gue jawabannya boleh. Boleh, kan tergantung niat sama tergantung eksekusinya. Karena kalau dibilang nggak boleh, terus oke, nggak boleh ngebercandain itu karena ada yang tersinggung. Walaupun ada yang enggak, tapi ada yang tersinggung, oke, kita nggak boleh. Terus apa? Kucing nggak boleh. Terus apa? Ngomongin NU Muhammadiyah nggak boleh. Terus apa? Ngomongin work-life balance nggak boleh. Terus apa? Ngomongin kehidupan umat beragama nggak boleh. Terus apa? Ngomongin politik nggak boleh. Terus semuanya nggak boleh. Nggak ada yang bisa dibercandain. Sebenarnya semuanya boleh. Ngomongin aja, bercandain aja selama lu siap bertanggung jawab dan selama emang niat lu baik untuk bikin orang ketawa. Dengan mengingat bahwa orang yang lu jadiin target harus ikut ketawa juga. Nah, terus batasnya di mana? Menurut gue, batasnya adalah orangnya. Secara topik nggak ada batasan, tapi batasannya adalah orang. Karena level ketersinggungan orang beda-beda. Lu bisa bercanda fisik ke satu orang, nggak tersinggung, satu orang tersinggung. Berarti kan masalahnya bukan di topiknya. Masalahnya di orangnya. Ya kalau orangnya tersinggung, ya itu yang kita selesaikan. Gue ada banyak sekali ngomongin orang. Pak Jokowi, Anies Baswedan, Pak BTP, Kiai Maruf Amin, Sandiaga Uno, Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Soeharto. Nama-nama artis juga banyak. Partai juga banyak. Tapi sejauh ini gue ngebercandain dia. Mungkin orangnya nggak suka, tapi orangnya juga nggak pernah... salah. Ada yang tersinggung dan ngomong sama gue. Dan biasanya gue temuin secara langsung. Gue obrolin dan segala macamnya. Kalau gue rasa gue perlu minta maaf, gue minta maaf sama dia. Tapi seringkali ketika gue ngomongin orang untuk joke, sampai dengan hari ini orangnya tuh nggak mempermasalahkan. Mungkin bermasalah tapi tidak mempermasalahkan. Karena orang-orang suka nanya. Kayak nanti di video ini ada yang nanya. Kalau gitu lu pernah ngomongin si orang ini, emang lu izin? Nggak perlu izin memang. Nggak, kita nggak ngomongin soal izin-izin. Tapi kalau orangnya tersinggung gimana? Ya orangnya bisa ngomong sama gue. Oh kayak pernah tuh penyanyi. Gue pernah ada joke seorang penyanyi. Penyanyinya marah sama gue. Terus kami diam-diaman. Dan gue bilang sama dia, joke-nya sih nggak salah. Tapi gue minta maaf kalau lu tersinggung. Dan itu pendekatan gue. Karena emang joke-nya nggak salah. Banyak orang yang tahu. Tapi gue nggak mau bahas karena nggak mau berkelanjutan. Dan bukan body shaming, bukan bercandain fisik. Ngomongin soal apa yang dia lakukan. Di luar itu, menurut gue bercandain fisik itu boleh-boleh aja. Karena ada satu orang ya, yang ngasih perspektif menarik sekali untuk gue. Namanya Hari Hartanto. Dia pemenang Bernard Award. Kayak Balas di 18 tapi versi pamungkasnya. Yang menang hadiah ke New York. Dia tuh kanker. Terus menjadi pelawak. Jadi komika. Alasannya adalah karena dia capek dikasihanin. Yang mana gue pernah ngomong sama orang tapi orangnya gak percaya. Gue kan ditanya sama dia. Kan ini kejadiannya soal Chris Rock jadi Pinkett. Kalau misalkan pasien kanker lu bercandain, emang lu berani? Sering. Dan mereka tahu juga. Tapi orang tua pasien kanker ini, kalau anak-anaknya mah udah, mereka mah nggak ada masalah sama itu. Yang kemungkinan bermasalah kan orang tua. Orang tuanya juga capek, sedih. Orang tuanya tuh ingin dibantu untuk menertawakan kondisinya. Orang lain nggak tahu ini kecuali yang ngalamin gitu, kayak si Hari Hartanto itu. Jadi kadang-kadang orang dengan kondisi fisik itu nggak selamanya nggak pengen diketawain. Ingat nggak joke gue soal orang buta yang ada di closing Pragiwaksono? Orang butanya nonton. Orang butanya nonton, gue ngetawain orang buta. Bikin joke tentang orang buta. Jadi nggak selamanya. Karena gitu ya, gue nggak ngeliat itu sebagai punching down. Gue bilang, jangan bercandain orang cacat dong, itu kan punching down. I don't think he's beneath us. He or she is beneath us. Kenapa lu mikir punching down? Emang di benak lu, orang itu udah di bawah. Sebenarnya kan enggak gitu. Kalau menurut gue. Karena seringkali mereka juga ingin dibantu untuk menertawakan kondisi mereka. Ada banyak joke-joke yang gue tonton di internet kayak gitu. Ada orang Tourette syndrome duduk di depan, dibercandain oke. Ada orang pakai kursi roda oke. Kayak gitu-gitulah. Kalau menurut gue, bercandaan fisik tuh boleh-boleh aja. Nggak ada batas dalam berkomedi.
Batasnya bukan topik, batasnya orang. Kalau orang yang tersinggung, nah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang nggak tersinggung, jalan aja. Walaupun orang bilangnya nggak boleh lu ngomongin dia kayak gitu, nggak boleh lu ngomongin Pak Jokowi kayak gini, nggak boleh lu ngomongin Anies kayak gini. Lah, orangnya kenapa-napa, kenapa lu yang jadi bermasalah? Ya, nggak boleh lu ngomong bercandain Anies, bercandain Prabowo, bercandain Jokowi. Lah, orangnya nggak kenapa-napa, lu aja yang bermasalah. Nggak apa-apa. Selama orangnya nggak ngerasa terlanggar, jalan aja terus. Orang yang ngerasa terlanggar baru kita minta maaf. Dan setahu gue komika itu juga minta maaf. Tapi diterima atau enggak, gue nggak tahu. Secara topik nggak ada batasan, batasannya di individu. Karena setiap individu ngeresponnya beda. Individu yang merasa terlanggar tapi diem-diem aja, ya udah jalan aja, itu keputusannya dia. Individu yang terlanggar dan bilang, protes, ya minta maaf sama dia. Kalau emang dirasa argumen dia benar dan lu salah dan lu ngerasa oke, gue harusnya lebih bijak, ya udah minta maaf. Karena bisa juga loh, kan hanya karena Anda tersinggung bukan berarti Anda benar, nggak selalu benar kan. Jadi dicermati dulu. Karena gue pernah waktu itu ada yang tersinggung, tapi salah, dia salah nangkep. Gue nggak ngomong gitu, kayak gue pernah ada beat soal, ini Mesake Bangsaku, gue ada beat soal pemerkosaan itu bukan karena baju. Karena terbukti perempuan-perempuan yang pakai hijab pun ada yang kayak ada orang yang masuk. Yang pakai hijab pun ada yang menjadi korban pemerkosaan, yang membuktikan sebenarnya bukan karena baju. Tapi terus ada yang bilang, oh berarti lu nggak setuju gitu. Sorry, itu tadi ternyata benar. Syira sama Mila baru pulang dari sekolah. Mila habis jemput Syira pulang dari sekolah. Udah berkepanjangan juga, gue langsung tutup aja. Intinya, seperti yang tadi gue bilang, nggak ada batasan dalam topik, batasannya manusia. Idealnya minta maaf kalau manusianya merasa terlanggar. Bercandain fisik, lucu atau jijik, tergantung niat sama eksekusinya. Kalau dia di atas panggung, besar kemungkinan dia sedang berusaha untuk ngelawak dan mungkin dia komika. Tapi yang paling penting adalah eksekusinya, gimana caranya. Jadi pelawak itu susah, kata-kata mesti dipilih, nggak bisa ngomong sembarangan. Karena kita semua tahu diksi itu penting. Dah, segitu aja dari gue, makasih banyak. Dan sekiranya Anda bertanya-tanya, betul sekali. Itu adalah stok mie kami, sekeluarga. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.